Di pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu tentang teknologi. Tapi teknologi ini masih berhubungan dengan pikiran atau otak manusia. Dan apa itu? Yaitu ini. Ini 2 hari yang lalu ini seorang Elon Musk. Kalau kalian belum tahu Elon Musk itu seorang mungkin kalau kita bisa bandingkan, orang-orang menyebutnya sebagai Tony Stark atau Iron Man di dunia nyata, karena dia dia memimpin beberapa perusahaan, 3 perusahaan kalau saya tahu: Tesla, Boring Company, dan SpaceX. Tesla itu mobil listrik, dia mempopulerkan mobil listrik dan mobil autopilot mobil. Terus kemudian SpaceX itu roket yang bisa, jadi biasanya roket habis terbang terus ini yang panjangnya itu kan dibuang, ini bisa mendarat lagi, berdiri lagi, seperti itu, jadi bisa dipakai lagi. Itu salah satu beberapa hal kontribusi Elon Musk di dunia teknologi, jadi di perkembangan teknologi umat manusia. Nah, kemudian ada lagi, sebenarnya dia juga memimpin sebuah perusahaan yang bernama Neuralink. Jadi Neuralink ini 2 hari yang lalu mereka melakukan demonstrasi produk. Jadi Neuralink ini adalah project untuk menghubungkan manusia, ya, otak manusia ini dengan perangkat elektronik, yang mana perangkat elektronik ini bisa untuk menulis atau membaca data dalam otak kita. Artinya dia bisa memanipulasi otak kita untuk, misalnya nih, jadi ini di sini, oke. Jadi di sini salah satu beberapa yang bisa diselesaikan atau manfaat dari Neuralink ini adalah seperti kehilangan memori. Terus kemudian orang buta itu kan mungkin ada saraf otaknya yang tidak bekerja dengan mata, jadi dia tidak bisa mengambil data dari mata lagi dan lain sebagainya. Mungkin bisa alat perangkat elektronik ini bisa menjadi jalan tengah sehingga dia bisa melihat lagi. Paralis, orang yang nggak bisa jalan, ya kan, atau orang lumpuh sebagian tangan dan lain sebagainya, yang mana itu intinya ketika kita menggerakkan tangan atau kita melihat atau kita mendengarkan atau kita membau atau semua persepsi panca indera kita itu sebenarnya kan berupa data elektronik, bukan data listrik yang dikirimkan ke otak kita, ke neuron otak kita. Jadi otak kita itu punya banyak cabang-cabang, ya kan. Terus ada neuron, terus kemudian ada yang kalau kita bicara kemudian mungkin ada yang aktif di sini, kalau kita melihat aktif di bagian mana dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memberikan alat pendengar di neuron itu, kita bisa mendeteksi apa yang sedang dilakukan otak kita, dan kita juga bisa mengirimkan data listriknya, jadi menulis ke otak kita. Artinya ya kayak mungkin kita bisa menggerakkan tangan. Pertama kita cuma memikirkan untuk menggerakkan tangan, terus kemudian tangan yang lumpuh, yang alat pembantunya Neuralink ini, sehingga dia bisa mengirimkan instruksi ke sini untuk menggerakkan tangan, seperti itu. Pokoknya seperti itu. Ada banyak sekali brain damage atau kerusakan pada otak dan sebagainya. Sebenarnya bagus sekali ini. Depresi, insomnia, dan dikatakan juga dia bisa mengatur emosi manusia. Jadi mengontrol emosi manusia. Misalkan emosi kalian itu lagi sedih, kemudian bisa dihilangkan, seperti itu. Sungguh ini membuka, benar-benar teknologi yang membuka masa depan, yang kayaknya merupakan gerbang antara film fiksi teknologi, ya kan, dengan dunia nyata. Jadi makanya ini sebenarnya sangat gempar sekali waktu 2 hari yang lalu bagi orang-orang yang tahu. Maka banyak orang yang mengatakan kok jarang banget orang yang tahu dengan Neuralink ini, padahal ini salah satu teknologi perkembangan yang lumayan akan berdampak besar. Maksudnya teknologi yang benar-benar berubah gitu, maksudnya yang beda dengan teknologi yang lainnya. Mungkin ada mobil, terus kemudian ada teknologi perkembangan di mobil dan sebagainya, tapi ini membuat sebuah produk baru yang belum pernah ada, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat, pertama kalau kalian tanya apakah saya
mau untuk diinstal Neuralink seperti itu? Jawabannya sih saya nggak mau ya. Walaupun banyak sekali manfaatnya seperti ini. Jadi ini Neuralink ini membongkar, melubangi kepala kita, melubangi tengkorak kepala. Terus kemudian di situ nanti ada ujungnya seperti jarum, padahal kawat-kawat itu nanti akan ditusukkan ke saraf-saraf di otak kita, sehingga dia bisa mengirim, membaca data dan lain sebagainya. Sehingga tergantung kebutuhan. Kalau diinstal untuk orang lumpuh mungkin tempatnya lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa saya nggak mau untuk menanam ini, walaupun mungkin saya mampu, karena mungkin produknya pasti mahal kan. Mungkin 20 tahun lagi baru akan murah seperti itu. Ada di mana-mana. Ya, karena di sini ada kemungkinan bahwa kita, karena lihat produk ini bisa mengontrol emosi kita. Bayangkan kalau itu dihack orang lain. Bayangkan kalau sistem kita itu bisa dihack orang lain dan kita bisa dihack. Jadi emosi kita dihack seperti orang dihipnotis tapi pakai komputer. Ini kan lumayan mengerikan juga. Terus kemudian mungkin waktu kita ngimpi terus kita dikirimi iklan, ya kan? Iklan sudah di mana-mana sekarang. Orang mau ngiklan kemana-mana. Seperti itu. Mungkin sebenarnya tetap aman. Cuma bagiku, aku belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada kayak Elon Musk seperti itu dan sebagainya. Kita belum tahu perusahaannya seperti apa. Tapi ini bagus. Nah, ini bentuk produknya ya. Kecilnya seperti ini, terus kemudian ini jarum-jarumnya yang digunakan untuk ditanam ke otak kita seperti itu. Oke, kalau kalian mau lihat sendiri di sini, nanti mungkin di bawah akan saya kasih linknya, demonstrasi presentasi dari Elon Musk ini. Apakah ini bisa digunakan untuk gaming? Misalkan dia bisa memanipulasi penglihatan kita ya kan. Jadi kita kayak gaming di virtual world kayak VR, tapi nggak perlu pakai VR. Jadi langsung tek langsung kita main game seperti itu. Katanya bisa kedepannya, pasti bisa. Jadi kayak menulis memori, jadi atau menyimpan memori. Kadang kita ada memori atau pengalaman yang kita lupakan, itu kita bisa upload. Jadi karena ini bisa mendengarkan, nanti kalau dia sudah bisa mendeteksi, oh kalau datanya seperti ini, itu artinya dia ngomong ini atau gambarnya seperti ini dan lain sebagainya. Pasti suatu saat kita bisa mengupload memori kita menjadi bentuk gambar video. Jadi kita bisa lihat lagi atau kita bisa install. Mungkin juga kita bisa menginstal program. Misalkan kita menginstal program Perancis, diinstal set, jadi kita langsung bisa ngomong Perancis seperti itu. Kayaknya ada celetukan seperti itu dari Elon Musk ketika dia interview di mana gitu, lupa aku. Dan di sini lihat ini jadi ini chargernya. Katanya ini alat ini Neuralink ini bisa dipakai selama 1 hari. Jadi 1 hari dicas ya kan, malamnya dicas, besok seharian bisa dipakai seperti itu. Kayak jam aja, kayak smartwatch seperti itu kan. Ini sebenarnya sangat teknologi yang sangat kontroversial menurut saya. Saya sangat senang sekali ngelihat ini, tapi saya juga sedikit menakutkan dengan kemungkinan masa depan yang akan kita alami suatu saat. Nah, seperti ini. Ini dibedah dulu, terus kemudian disuntikkan jarumnya. Jadi penutupnya adalah ini. Oke, jadi di sini di dalam sini demo ini, ya ini alat untuk operasinya, alat untuk mengoperasikannya di sini. Nih, lihat. Jadi jarumnya dimasukin, ditusuk-tusukkan seperti itu. Oke. Jadi di demonstrasi ini mereka mendatangkan 3 ekor babi, 3 buah. Satu yang nggak pakai Neuralink ini, yang kedua ini dia dulunya pakai, terus kemudian udah diambil. Jadi dia mendemonstrasikan bahwa ketika kamu sudah pakai, misalkan beli ya kan, terus kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa mencopotnya.
dan katanya normal, jadi bisa hidup seperti normal dan tidak bisa dibedakan dengan dia pakai Neuralink atau enggak, seperti itu. Terus yang ketiga sudah yang pakai Neuralink dan ini sudah 2 bulan, dia katakan 2 bulan dan dia berjalan sehat seperti babi-babi biasa, normal, sehat seperti itu. Nah ini, lihat ini, grafik ini adalah data yang dibaca dari Neuralink. Ini ada suaranya bip 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 bip, bip seperti itu ketika dia makan, dia mendeteksi makanan dan lain sebagainya, dan mencium. Ini datanya dan ini masih berkembang. Jadi teknologi ini masih berkembang, bagaimana dia bisa mendeteksi, memprediksi atau membaca data. Kalau selama ini kan ini produknya udah jadi dan dia bisa membaca datanya seperti itu. Ada data masuk seperti itu. Tapi belum bisa menerjemahkan mungkin ya. Belum bisa menerjemahkan secara pasti, oh ini datanya ini maksudnya apa? Datanya maksudnya apa? Seperti itu. Kebanyakan demonstrasinya pendek, ya kan? Oh ini nih. Jadi sekarang juga dia sudah bisa memprediksi pergerakan otot-ototnya. Nah dari sini dia bisa dengan membaca aktivitas otaknya, dia bisa memprediksi pergerakan setiap titik ototnya di sini. Setiap titik-titik ototnya ini dari data aja. Jadi dia bisa melihat pergerakan kakinya yang depan seperti itu dari data yang ada di dalam otak. Dan inti dari produk demo ini adalah dia ingin mengundang orang-orang, mengundang insinyur, mengundang pakar-pakar dan lain sebagainya untuk bekerja sama di Neuralink ini untuk mungkin memperfectkan produk ini. Menarik sih, seandainya tidak perlu ditusuk-tusuk ke dalam otak, mungkin saya mau ya. Tapi kalau kayak bongkar otak seperti itu gimana ya rasanya? Kalau ada yang salah gitu kan bisa bahaya. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian? Tolong komen di bawah. Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, apakah ini kalian mau mencobanya atau enggak, atau mungkin menakutkan atau apa, kontroversial apapun itu. Oke, jadi sebenarnya saya cuma ingin membahas tentang hal ini karena kebetulan masih segar dan menarik. Ini sebenarnya sudah saya lihat beberapa bulan yang lalu ketika masih awal-awal Neuralink ini, kan sempat menghebohkan, menggemparkan juga bagaimana dia berniat untuk menggabungkan manusia dengan AI atau kecerdasan buatan. Dan dia sendiri, si Elon Musk ini juga memiliki perusahaan AI, OpenAI. Seperti itu, dia punya banyak sekali perusahaan. Jadi dia jadi CEO dari banyak sekali perusahaan. Orang gila ini, maksudnya orang gila dalam arti yang positif ya, benar-benar jenius. Dan dia bukan hanya seperti CEO lainnya, dia juga paham dengan produknya, paham dengan apa yang dikerjakan perusahaannya tersebut. Makanya kalian nonton videonya di bawah, linknya ada di bawah nanti video ini. Kalian dengarkan sendiri penjelasannya dari si Elon Musk sendiri. Oke, see you, stay aware, bye.